Allah, terima kasih banyak jasa Allah Khair. Silakan kembali ke tempat Ih, semangat duduknya. banget Ya senang kalau salawatan ya, itu betul ya, Bib? Iya. buat kita semangat ya Bib. Masya Iya. Allah, apalagi Permulaan. sama loncat-loncat. Pagi-pagi bikin semangat, Masya Allah. Semangat harus pagi-pagi. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Dan Habib, tadi kan sebelumnya kita udah ngebahas tentang tema kita buat jamaah yang baru aja bergabung. Tema kita pada pagi hari ini adalah bangkit dari musibah. Nah, tadi Habib juga sudah menjelaskan ya Habib ya di segmen sebelumnya Ustadz Maulana juga bahwa musibah itu bisa jadi salah satu bukti bahwa Allah cinta sama kita. Dan kenapa sih kita udah berusaha menjadi manusia yang baik banget. Sholat udah, sunnahnya semua udah dijalanin. Tapi kok masih kena musibah? Jangan-jangan masih ada maaf dari keluarga kita, lingkungan kita, teman-teman yang mungkin masih melakukan ketidakbaikan yang belum kita tegur. Ingat hanya menegur dan mengingatkan ya Bib, tapi tidak memaksa. Nah, berbicara soal musibah, mau dong Bib dikasih tahu gimana sih caranya supaya kita bisa terhindar dari musibah. Selain mengingatkan lingkungan kita, ada apa lagi Bib? Mohon tausiahnya. Ya, terima kasih untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di Islam itu indah. Jamaah, Yeay! Alhamdulillah. Beda Ustadz Maulana dengan Habib Novel. Kalau Ustadz Maulana langsung jamaah, Habib Novel jamaah, ulangi, jamaah. Yeay! Nah gitu keren. Iya, cara terhindar dari musibah. Nomor satu, yang penting sebelum kita terhindar dari musibah yang kecil, seperti dikatakan oleh Ustadz Maulana tadi, kehilangan nyawa, sakit, harta, itu musibah yang sangat kecil. Ya, tapi ada musibah yang sangat besar yang sering kali tidak kita anggap itu musibah. Adzan subuh, Allahu Akbar, dengar. Kemudian bilang, 5 menit lagi. Nah, bangunnya jam 9, ini musibah ini. Ini musibah yang lebih besar daripada kehilangan uang 200 miliar. Daripada kehilangan seluruh hartanya. Ya, daripada kehilangan seluruh hartanya. Nah, biar kita kalau kena musibah, nggak kena musibah, aneh ya nih ya. Kena musibah, nggak kena musibah, harus paham dulu. Bahwasannya al-fa'il huwallah. Semua itu rencananya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dalam rencananya semua baik. Dalam rencananya semua baik. Makanya nomor satu kita prasangka selalu yang baik sama Allah. Jangan pernah sedikit pun berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, prasangka baik terhadap diri sendiri. Yang ketiga, prasangka baik kepada orang lain. Nah itu kalau nanti seandainya terkena, selamat. Enggak, agamanya enggak kena musibah. Nah yang kedua, gimana nih caranya yang efektif, ya, yang mudah, bisa diterapkan sehari-hari, biar kita enggak kena musibah. As-sodaqah, sedekah. Ya, sedekah itu dikatakan menutup 70 pintu musibah. Menutup 70 pintu musibah. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyatakan dalam sebuah kalimatnya yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, bakiru, pagi-pagi bersedekahlah. Karena sedekah di pagi hari itu akan mencegah dari namanya musibah. Nah ini Ibu praktek sekarang Bu. Kalau pagi Ibu sedekah dulu. Apa itu? Mudah, gak repot, gak butuh duit. Senyum Bu. Jangan pagi-pagi cemberut sama suaminya, ya, cemberut sama anak-anaknya, cemberut sama pembantunya. Ini sedekah untuk saudara dengan senyum, ya, itu adalah sedekah yang luar biasa. Bisa membuat hati orang yang kita kasih senyum itu jadi bahagia, jadi sumringah kalau kata orang Jawa. Kemudian sama suami ke istri juga begitu nih. Pagi-pagi jangan marah-marah. Wajah yang senyum, wajah yang berseri-seri kepada siapapun. Kalau bisa kita lakukan setiap saat, modal wajah terhindar dari musibah. Ini wajah-wajah yang insya Allah akan terhindar dari musibah, wajah ibu-ibu yang murah senyum. Nah wajah-wajah yang mengundang musibah, yang suka cemberut. Nah yang suka cemberut itu mengundang musibah, sodakoh dengan senyum. Kalau ibu-ibu bisanya apa lagi di rumah? Sodakoh dengan apa? Masak untuk anak, masak untuk suami. Jangan lupa juga masak untuk pembantu. Kadang kalau ibu lagi masak ini, pembantu gak dikasih ini. Ya, ini untuk suamiku, untuk anakku. Pembantunya enggak dikasih. Ini salah. Masak untuk ibu bagi keluarganya juga berupa sodakoh. Nah setelah itu keluarin duitnya nih. Gimana caranya? Zaman sekarang bukan duit dikeluarin dengan bentuk masukkan ke kotak amal. Enggak.
transfer itu ke kakak ibu yang gak punya duit. Transfer ke keponakan yang gak punya duit. Iya, kerabat dulu sama tetangga, kasih ya uang yang banyak. Biar apa? Kita terhindar dari musibah. Itu Mbak Caca salah satu cara yang efektif insya Allah dengan Masya sodakoh. Allah, dengan sodakoh. Nah itu penting banget dan menarik lagi nih Bib. Sedekah kita kadang-kadang suka lupa Bib. Kan maaf ya bukannya nggak boleh-boleh kita sedekah kepada anak yatim gitu. Tapi lebih baik kepada keluarga dulu. Keluarga terdekat. Tuh keluarga terdekat dulu ya. Iya. Kita cek Dan kalau dulu. untuk anak yatim, ya untuk anak yatim, saya lebih suka anak yatim itu diajak jalan-jalan, disenangkan hatinya daripada dikirimin duit. Kalau saya. Nah, nanti gitu. rahasianya apa? Pada episode berikutnya. insya Allah. Waduh, penasaran nanti atau enggak di segmen Penasaran. berikutnya deh ntar bisa saya Karena selama kulik-kulik. ini kan orang senantiasa Kasih, Ah. Padahal kasih. Sudah yatim, ya, Hah? diyatimkan pula. Ya ampun kasihan ya. Sudah yatim, diyatimkan pula. Buat saya itu nggak islami banget. Oh nanti Buat tahan. yang lain terserah. Yang Terserah. nanti saya jelaskan episode berikutnya. Baiklah kalau gitu Bib. Terima Ini kasih, kita Mbak bikin Caca. penasaran dulu jazakallah khair. Terima kasih banyak. Jamaah. Mau sedekah apa Bu pagi-pagi Bu? Senyum. Boleh deh kasih senyum ke kamera Bu. Sedekah tuh buat keluarganya. Dada-dada udah jauh-jauh. Ada yang dari Cirebon ya Bu ya. Ini tadi dari mana? Dari Tangerang, di depan sana ada yang dari Bekasi juga, Masya Allah. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan nih buat bintang tamu kita untuk bertanya. Mau nanya apa nih Kiki? Mau nanya sama Habib, ini kalau kita menghadapi musibah walaupun seberat apapun kan kita harus sabar ya Habib ya. Misalnya contohnya kayak seperti kehilangan keluarga, anak istri dan lain sebagainya itu bagaimana sih Habib kita harus seperti apa menyikapinya itu? Iya, ya, pertanyaan ini bagus banget. Dan ini pertanyaan hampir semua orang. Ini kalau lagi kena musibah itu sebaiknya bagaimana? Ya, nomor satu, tahu dulu siapa yang kasih itu. Kalau paham yang sebetulnya yang kasih musibah itu Allah, ya paham, selesai masalah. Ini banyak orang gagal dalam menyikapi musibah karena nggak paham kalau yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh cerita sedikit saja. Ada seorang mandor bangunan nih, seorang mandor bangunan, dia lagi jalan. Ya, kemudian dia tiba-tiba dapat lemparan batu seperti Ustadz Maulana tadi bilang ya, dapat lemparan batu di kepalanya. Ya, dia teriak-teriak sama yang lempar, kurang ajar kamu, turun sini, lempar saya. Maki-maki ya, kata-kata yang nggak baik dari bosnya gitu. Maka turun, kamu saya pecat loh nanti, kamu saya pecat. Dia jawab, mohon maaf Pak, terpaksa saya lempar Bapak saya teriakin nggak denger. Itu depan Bapak ada kabel listrik putus 20.000 volt itu Pak. Begitu lihat, ya Allah terima kasih. Ya, karena kamu lempar saya jadi noleh, jadi berhenti. Kalau tidak tersetrum, mati. Nah ketika paham, ini kenapa Allah ngelempar, kenapa Allah ngasih masalah, kenapa Allah ngasih yang gak enak. Paham itu Allah yang berbuat, langsung berpikir yang positif. Nah ketika berpikir positif, dia bisa sabar. Nah contoh ibu-ibu, Bu pernah melahirkan? Pernah ya Bu ya? sering ya, sering. Ya. Sakit atau enggak sakit Bu? Sakit. Setelah lahir ibu senyum atau enggak senyum? Kenapa? Karena tahu setelah sakit ini dapat anak yang lucu, yang mungil, yang menyenangkan. Betul atau betul? Nah makanya sikapnya kalau kena musibah kita paham Allah yang kasih dan setelah itu banyak hal yang baik, yang nikmat di balik musibah. Kita akan bersabar dan bersyukur. Masya Allah, jazakallah khair. Udah cukup Ki? Ya cukup alhamdulillah. Mindsetnya ternyata Ki, kita tuh perlu membenarkan mindset kita ya. Jadi harus tahu ya kalau musibah itu datangnya dari Allah. Betul, gitu. jadi Harus positive sadar. thinking Allah udah pasti kasih yang terbaik lah. Nggak mungkin Allah tuh menyakitkan kita udah nggak mungkin ya Habib ya. Sesungguhnya Allah maha pengasih, lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Bu, Yeah. mau dengar tausiah dari Ustadz Maulana? Ya udah kita panggil yuk Ustadz Maulana. Ustadz, tadi kan udah dikasih tahu nih sama Habib nih. Iya. Gimana caranya kita positive thinking terhadap sebuah musibah. Iya. Nah sekarang mau nanyanya sama Ustadz Maulana, gimana caranya tips and trick supaya kita bisa bangkit dari musibah. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang diuji lemah. Marah-marah. Ada orang diuji sabar. Karena tidak akan mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Ada orang diuji ridho. Karena tahu ujian itu datangnya dari
Allah. Dan ada orang diuji bersyukur karena menikmati ujian. Bu. Bu. Orang berani bayar ratusan ribu untuk naik Pontang Panting. Yang perahu itu, yang tempat wahana. Betul tidak? Sementara orang di pesisir pantai tiap hari naik perahu, dia kena ombak. Betul tidak? Jamaah. Sekarang cara bangkit. Bu. Siapa yang pernah sakit gigi? Enggak pernah. Sudah pernah rasain? Saya bu pas Idul Kurban, banyaknya daging, aku nggak bisa makan. Ujian terbesar itu. Apalagi? Cara bangkit setelah kena musibah. Ayo, terima musibah itu. Terima. Terima ujian itu. Bahkan ada orang menawarkan diri supaya diuji. Orang yang mau naik pangkat. Orang yang mau naik pangkat. Menawarkan proposal supaya diuji. Orang yang mau naik jabatan. Menawarkan diri supaya bagaimana aku bisa naik. Dan berusaha mencari ujian itu bagaimana caranya. Supaya naik derajatnya. Bagaimana cara bangkit? Ikhlas menerima. Dan sabar menghadapinya. Apa bu? Ikhlas menerima, sabar. Karena apa artinya sabar? Mampu marah tapi tahan. Anak-anak yang lagi nonton Islam itu Indah, jangan marah kalau dikasih soal sama guru 10 nomor. Banyak 10 nomor. Kamu tahu nggak? Ibu guru memeriksa soal 40 murid dalam satu kelas. 40 kali 10? 400. Lebih repot itu guru. Ya bu ya? Pikirkan itu. Bapak-bapak yang lagi nonton Islam itu Indah, istrinya jangan diomelin kalau masakannya nggak enak. Saya bersyukur tidak pernah marah sama istri. Sampai meninggal. Mati istri saya. Yang tiap hari marah-marah sama istrinya, nggak mati-mati dia. Jamaah. Kalau istri saya masak nasinya keras, aku nggak marah karena terbuat dari beras. Kalau angus, maaf kak angus, nggak apa-apa karena dari api. Kak maaf karena lembek, kan tadi dikasih air. Jadi nggak ada marahnya. Kak aku lupa masak, nggak apa-apa kita makan di luar. Yes, kan gitu. Alhamdulillah. Jamaah. Panjatkan doa kepada Allah. Minta kepada Allah. Mintanya kepada? Minta apa bu? Minta apa? Dimudahkan. Minta bantuan. Minta apa namanya? Itu. Dispensasi gitu. Dispensasi. Iya, itu. Oh, dispensasi. Jangan terlalu banyak bertanya. Kenapa begini? Kalau dikasih soal, boleh nggak pakai pulpen merah? Nggak boleh pakai pulpen merah. Waduh. Boleh nggak kerjasama? Nggak boleh kerjasama. Siapa suruh terlalu banyak bertanyaan? Kalau ada orang disuruh pergi beli minyak, di mana belinya? Di Tangerang. Pakai kaleng atau pakai jerigen? Nggak usah pakai kaleng aja, pakai kantong kresek aja. Rasain. Jangan terlalu banyak mengeluh. Mengeluh itu melemahkan diri. Oh gitu ya, mengeluh melemahkan diri. Emang benar sih ciri-ciri orang yang beriman itu adalah nggak jarang mengeluh atau nggak suka mengeluh ya? Karena orang beriman itu punya keyakinan. Apa tuh? Ada Allah. Masya Allah. Masalahku besar tapi Allahku maha besar. Masya Allah. Itu salah satu ciri-cirinya Ustadz Maulana loh. Senyum terus bu. Tahu nggak? Kenapa saya selalu senyum? Kenapa? Karena susah mingkem. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Bu, jadi yang susah mingkem bersyukur ya bu. Nih, sekarang dari tadi ibu-ibu udah pada seneng nih pagi-pagi segar. Udah sumringah, sekarang kita kasih kesempatan untuk bertanya. Ada jamaah yang mau nanya nggak? Coba angkat tangan. Angkat tangan dari mana nih? Dari Cirebon, dari Tangerang atau dari mana? Angkat tangan, siapa di sini mau tanya? Angkat tangan, angkat tangan. Oke, ini ibu yang dari mana bu? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Ya. Oke, silakan. Pertanyaannya apa bu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Sri Dewi dari Majelis Muhajirin Tiga Raksa Tangerang. Pak Ustadz, kan musibah itu disebabkan oleh dua faktor ya, faktor alam dan faktor lain. Bagaimana kalau misalkan musibah itu disebabkan oleh kecerobohan diri sendiri? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecerobohan diri sendiri gimana Ustadz Maulana? Alhamdulillah warabbil alamin, waktu saya di pesantren, saya tidak pernah bunuh nyamuk. Kenapa? Karena saya selalu tutup pintu sebelum maghrib. Jadi nyamuknya keburu nggak masuk. Dan sekarang saya tinggal di Jakarta 9 tahun, mau 9 tahun, tidak pernah juga bunuh nyamuk. Karena saya tinggal di apartemen lantai 24. Setengah mati nyamuknya naik. Jadi kecerobohan itu akan datang karena kita. Kalau mau naik mobil supaya tidak kecelakaan, periksa kendaraannya. Bagus tidak? Betul tidak? Makanya mawas diri, hati-hati. Makanya orang berkata, ingat Allah. Ingat Allah. Ingat supaya tidak melakukan kecerobohan. Berdoa dulu sebelum berangkat. Duduk dulu, jangan keluar, duduk dulu, berdoa. Supaya nanti pas saat berdoa setelah itu, oh ingat ada ini ya, kelupaan ketinggalan. Kalau langsung tergesa-gesa, itu akan ketinggalan semua. Mohon maaf tanpa menggurui. Makasih banyak Habib, luar biasa. Ilmu kita hari ini dapat banyak dari Habib. Tolong minta tolong kepada semuanya. Ketika diuji bersyukur. Berarti semua tuh kesalahan dari diri kita sendiri. Dia ya, Ustadz kembali Maulana namanya ya. introspeksi. Tidak mungkin terjadi banjir bandang Ya. kalau tidak pohon-pohon itu tidak Digundulin. Kayak kalau nggak diapain Bu? Kalau nggak digundulin. Iya, gundulin. Pintar ibunya. Kalau orang gundul, Ya. kalau kena air langsung turun. Oh Tapi gitu. karena banyak rambutnya aman. Tertahan. Tertahan. Baik. Ustadz Kafi gimana nih Ustadz Kafi? Iya, ini luar biasa Bu ya pertanyaannya. Bahwa yang namanya musibah semuanya hakikatnya baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan begitu? Surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah, ma asabaka min sayyi'atin min nafsik, kata Al-Qur'an. Ya, jadi segala sesuatu musibah yang baik-baik itu juga disebut musibah dari Allah. Tapi musibah yang buruk itu dari dari sendiri. Ya, nampaknya itu buruk karena kita yang mindsetnya tadi Habib bilang prasangkanya itu buruk ke Allah Subhanahu wa taala. Maka pengertian musibah artinya asoba yusibu isobatun wa musibatun. Artinya segala yang menimpa kepada kita. Apapun itu, kita naik pangkat itu musibah. Kita mohon maaf ya, kecelakaan naudzubillah itu namanya musibah. Sekarang yang menjadi permasalahan prasangka kita terhadap musibah itu seperti apa? Kadang orang salah kaprah, kita dapat masakan gitu ya, atau dapat makanan, kita makan nggak? Makan nggak Bu? Makan. Makan. Setelah kita makan, ya kan itu nikmat nggak? Musibah nggak? Nikmat. Musibah, karena itu nikmat dari Allah, baik ya. Musibah yang baik ya. Kemudian makanan itu ya setelah itu dibuang sembarangan sampahnya. Siapa yang salah jadinya? Kita diri sendiri, sehingga azab Allah atau musibah itu datang menjadi keburukan. Oh gitu, jadi kadang-kadang yang kita lihat nikmat, pujian, popularitas, padahal itu musibah begitu Beb? Betul, itu musibah. Orang Musibah cantik juga. diuji dengan kecantikannya, Oh. orang jelek sudah jelas. Orang ganteng diuji dengan kegantengannya. Orang tinggi diuji dengan ketinggiannya. Orang pendek tidak kena petir, Oh ya, baiklah tapi kalau dia begitu. kelelep kalau banjir. Baiklah kalau begitu. Jamaah. Abis ini kita akan langsung nih masuk ke segmen Yuk Baca Quran setelah jeda yang berikut ini. Jadi buat jamaah yang ada di rumah, ayo boleh dipersiapkan Al-Qurannya. Karena setelah ini kita akan belajar ngaji nih di surat Al-Araf ayat 53. Jadi jangan lupa disiapkan Al-Qurannya sekali lagi. Jangan dipindah-pindah channelnya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dari musibah penghapus dosa dan pengangkat derajatmu, insan yang sabar.